Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan saya Rika dari LKP Putra Perwira. Jika kemarin kita sudah belajar mengenai akuntansi dasar dan mengenal buku jurnal, maka hari ini kita akan belajar mengenal buku besar. Nah, lanjut aja, kita langsung menuju ke materi pada hari ini. Langsung saja kita ke materi mengenal buku besar. Nah, untuk buku besar di sini, kenapa bisa dinamakan buku besar? Ini bukan berarti buku yang sangat besar. Nah, bukan seperti itu, teman-teman. Jadi, artinya di sini adalah buku yang terdiri dari catatan tabel-tabel dari setiap akun yang ada di jurnal yang sudah kita buat sebelumnya. Karena akunnya itu banyak, nggak cuma satu, nggak cuma dua, bisa tergantung perusahaan masing-masing ya. Tapi nanti untuk contohnya saya nggak akan membuat yang begitu banyak, sekitar 15 atau 20 aja. Itu bisa ratusan bahkan, itu makanya dinamakan dengan buku besar. Untuk pengertiannya secara akuntansi adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Nah, artinya misal di jurnal itu kita sudah terdapat akun kas. Akun kas sendiri di sini dia itu tidak hanya berdiri sendiri. Jadi kas ini nanti dia akan bertambah dan berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Jadi ini tadi adanya perubahan transaksi keuangan, misalnya membeli berarti kasnya berkurang. Namun jika dia menjual secara tunai dia kasnya bertambah. Nah, ini yang akan kita masukkan ataupun kita istilahnya itu posting ke dalam buku besar itu. Di sini ada fungsi dari buku besar. Nah, fungsinya yang pertama yaitu proses pencatatan data-data transaksi keuangan dalam kegiatan usaha yang terjadi selama periode akuntansi, baik saat ini maupun seterusnya. Kemudian yang kedua ada media klasifikasi dari pencatatan kode data transaksi yang bersumber dari akun-akun perusahaan. Kemudian sebagai bukti atau validasi dari semua data yang telah terkumpul. Lalu ada pembaharuan terhadap akun yang terdapat pada buku besar umum dan buku besar kas data transaksi. Kemudian sebagai pencatatan penyesuaian terhadap akun-akun perusahaan. Kemudian yang terakhir persiapan laporan keuangan di akhir periode akuntansi. Nah, ini pasti. Jadi kesimpulan dari fungsi buku besar ini adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi selama periode akuntansi, begitu ya. Kemudian di sini ada manfaat dari buku besar. Manfaatnya yang pertama yaitu pencatatan data transaksi bisnis yang akurat. Kenapa saya katakan akurat? Karena melalui buku besar ini kita bisa menelusur jumlah akun kita. Misalnya saya mau lihat akun kas saya itu berubahnya ataupun perubahannya itu pada tanggal berapa, itu akan tercatat secara akurat di buku besar ini. Kemudian setiap data tersebut akan lebih mudah dipertanggungjawabkan ketika akhir periode, yaitu pada saat pembuatan laporan keuangan. Dengan catatan data transaksi yang tepat dan akurat, maka pembuatan laporan keuangan akan lebih mudah juga. Kemudian memposting semua transaksi yang terjadi dalam bisnis dengan benar berdasarkan akun-akun perusahaan. Kemudian menyeimbangkan debit dan kredit dalam akun perusahaan. Dan yang terakhir mempermudah proses pembuatan jurnal penyesuaian dengan catatan data transaksi yang akurat. Jadi kesimpulan dari manfaat buku besar ini adalah kita mendapatkan data yang akurat untuk proses siklus akuntansi berikutnya, yaitu membuat laporan keuangan. Nah, karena tadi dengan buku besar ini kita sudah menjadi data keuangan yang akurat, otomatis untuk pembuatan laporan keuangan itu akan menjadi lebih mudah dan itu akan membuat akuntan maupun administrasi itu lebih akurat juga dalam menyajikan datanya. Begitu ya. Nah, ini adalah contoh dari bentuk buku besar.
Buku besar itu bentuknya ada banyak, ada macam-macam, ada bentuk sekontro, ada bentuk berdua berpasangan, dan juga ada bentuk T. Nah, di sini nanti saya akan ajarkan ke teman-teman itu bentuk T. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dan mudah diingat. Tidak perlu ribet-ribet mengingat apa sih isinya. Tidak ya, karena ini hanya bentuk T itu sederhana. Jadi kayak huruf T. Maksudnya T itu ini ada gini, garis ini, kemudian ini. Bentuk T ini terdiri dari yang di sini itu adalah nama dari akun itu, kemudian di sebelah kiri ini artinya adalah bagian debit, kemudian yang di sebelah kiri adalah bagian kredit. Mudah kan untuk mengingatnya? Bentuk T berarti kiri untuk debit, kanan untuk kredit, begitu ya. Kemudian di bawah ini jangan lupa untuk mengisi total dari jumlah akun itu. Begitu. Ini ada contoh dari buku besar jurnal yang sudah kita buat sebelumnya. Baiklah, saya rasa cukup untuk buku besar. Jangan lupa untuk di akhir dari ini tadi, di sini nanti ini karena slide-nya kecil, jadi nggak saya tulis. Di sini nanti harus ada tanda tangan ataupun kolom otorisasi yang artinya dia bertanggung jawab terhadap laporan buku besar ini, seperti yang di jurnal tadi. Jadi ada pembuatnya siapa, kemudian menyetujui siapa, dan sebagainya, seperti itu. Dan itu dibuat berdasarkan kebijakan dari perusahaan masing-masing. Jadi misalnya di perusahaan A itu menerapkannya hanya diisi pembuatnya saja boleh. Ya, jadi ini fleksibel. Jadi kita untuk membuat kolom otorisasi ini fleksibel, tapi yang jelas ini harus ada, begitu ya. Baiklah, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.